안녕하세요 여러분, 반가워요. 팡쌤입니다. Yaudah pada bab 2 ini kita akan membahas mengenai 학교 yang artinya sekolah. 자, 우리 시작볼까요? Kosakata kita yang pertama adalah tentang 장소 yang berarti tempat. Bahasa Koreanya sekolah adalah 학교. 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 Sekolah dasar. 초등학교. 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 Sekolah menengah pertama atau SMP disebut dengan 중학교. 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 Sekolah menengah atas atau SMA disebut sebagai 고등학교. 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 Sekolah tinggi atau universitas disebut sebagai 대학교. 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 Perpustakaan disebut sebagai 도서관. 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 Kantin atau restoran disebut sebagai 식당. 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 Rumah sakit disebut sebagai 병원. 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 Bank disebut sebagai 은행. 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 Mall atau pusat perbelanjaan disebut sebagai 백화점. 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 Kosakata bagian kedua adalah tentang 학교 시설, yang artinya fasilitas sekolah. Ruang kuliah disebut sebagai 강의실. 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 Ruang kelas disebut sebagai 교실. 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 Ruang kantor disebut sebagai 사무실. 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 Untuk bahasa Koreanya laboratorium, ini punya banyak kata. Ya, yang pertama adalah repsil. 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 Yang kedua ada 연구실. 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 Yang ketiga ada 시험실. 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 Yang keempat ada 실습실. 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 Untuk ruang ekstrakurikuler atau klub kegiatan disebut sebagai 동아리방. 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 Selanjutnya ada ruang doa atau musolah disebut sebagai 기도실. 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 Pada bagian kosakata yang berikut ini, kita akan membahas mengenai 교실 물건 atau barang-barang yang ada di dalam kelas. Meja belajar disebut sebagai 책상. 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 Kursi atau bangku disebut sebagai 의자. 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 Papan tulis disebut sebagai 칠판. 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 Pintu disebut sebagai 문. 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 Jendela disebut sebagai 창문. 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 Jam disebut sebagai 시계. 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 Tas disebut sebagai
Kabang, kabang, kabang. Komputer disebut sebagai komputer, komputer, komputer. Buku disebut sebagai cek, cek, cek. Untuk buku tulis disebut sebagai gongcek, gongcek, gongcek. Kamus atau disebut sebagai sajon, sajon, sajon. Yorobun, kalau tadi kita sudah belajar tentang kosakata dasarnya, kali ini kita akan belajar mengenai 문법nya alias tata bahasanya. Tata bahasa yang pertama adalah yogi, yang berarti sini. Kata ini digunakan untuk menunjukkan keterangan tempat dalam kalimat. Cara menggunakannya dengan menggabungkan yogi pada awal kalimat, kemudian ditambahkan dengan partikel nen atau en, atau i atau ga, yang kemudian disambung dengan kata bendanya. Dalam hal ini adalah nama tempat. Setelah itu diakhiri dengan tata bahasa akhiran kalimat. Bisa imida untuk kalimat pernyataan dan imika untuk kalimat pertanyaan. Atau kalian juga bisa menggabungkannya dengan tata bahasa lainnya. Contohnya pada kalimat 여기가 도서관입니까? 여기가 도서관입니까? Yang artinya apakah di sini perpustakaan? Yogi yang berarti di sini atau sini. Kemudian digabungkan dengan partikel subjek ga sehingga menjadi yogiga. Selanjutnya disambung dengan dosoguan sebagai kata benda yang berarti perpustakaan. Lalu diakhiri dengan tata bahasa akhiran kalimat pertanyaan. Imika, yang artinya apakah? Sehingga kalimatnya kalau ditranslatein menjadi apakah di sini perpustakaan? Yogiga dosoguanimika? Selanjutnya pada contoh yang kedua, kali ini adalah kalimatnya pernyataan. Kalau tadi ditanya, sekarang dijawab. 네, 여기가 도서관입니다. 네 yang berarti iya, 여기가 yang artinya di sini, 도서관 yang artinya perpustakaan, dan imida yang artinya adalah. Sehingga kalau digabungkan menjadi 네, 여기가 도서관입니다. Iya, di sini adalah perpustakaan. Yorobun, kalau tadi ada yogi, kali ini ada kogi. Kogi ini artinya adalah di situ atau situ. Nah, tata bahasa ini sama cara penggunaannya seperti tata bahasa yogi yang tadi. Contohnya pada kalimat 거기는 은행입니까? 거기는 은행입니까? Yang artinya, apakah di situ bank? Lalu dijawab, 네, 거기는 은행입니다. 네, 거기는 은행입니다. Yang artinya, iya di situ adalah bank. Kalau tadi sudah membahas tentang kogi yang artinya di situ, kali ini membahas tempat yang lebih jauh lagi. Kata tunjuk yang super jauh yaitu jogi. Jogi yang artinya di sana, di sonono gitu ya. Nah, kata ini juga sama penggunaannya seperti tata bahasa yang sebelumnya. Contohnya pada kalimat 저기는 식당입니까? Apakah di sana restoran? Kemudian dijawab 저기는 학교입니다. Di sana adalah sekolah. 연습 타임이에요. Saatnya kita berlatih. Yorobun, kali ini kita akan berlatih dengan menggunakan pola kalimat yang ada di bawah ini ya. Contohnya, di sini ada gambar sekolah. Bahasa Koreanya sekolah apa ya? Ada yang tahu? Bahasa Koreanya sekolah adalah hakgyo. Sehingga bila kita gabungkan dalam pola kalimat di bawah ini akan menjadi 여기는 학교입니다. Yang berarti
di sini adalah sekolah. Oke, 여러분, kita mulai ya. Oh iya, sebelum mulai saya mau jelaskan bahwa kalau untuk 여러분 yang masih mencari jawabannya, kalian bisa pause dulu videonya. Lalu nanti kalau sudah ketemu sama jawabannya, kalian bisa play lagi videonya. Oke? Udah siap dulu ya? Kita mulai ya. Kali ini ada gambar di dalam restoran. Nah, kira-kira bahasa Koreanya restoran apa ya? Sehingga kita bisa gabungkan dengan pola kalimat di bawah ini. 여기는 bla 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 입니다. Bahasa Koreanya restoran adalah 식당. Sehingga jika digabungkan dengan pola kalimat ini menjadi 여기는 식당입니다. 여기는 식당입니다. 여기는 식당입니다. 여기는 식당입니다. Yang artinya di sini adalah restoran. Pola kalimat berikutnya adalah 저기는 bla 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 입니다. 저기는 memiliki arti di sana. Bla 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 입니다 yang memiliki arti adalah bla 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 bla. Nah, 여러분, kita lihat gambarnya. Di sini adalah gambar rumah sakit. Kira-kira bahasa Koreanya rumah sakit apa ya? Lalu jika digabungkan dengan pola kalimat berikut ini, menjadi seperti apa ya? 저기는 병원입니다. 저기는 병원입니다. 저기는 병원입니다. Yang artinya di sana adalah rumah sakit. 저기는 병원입니다. Memiliki arti di sana adalah rumah sakit. Selanjutnya ada pola kalimat 거기는 bla 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 입니다. 거기는 memiliki arti di situ. Bla 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 입니다 adalah bla 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 bla. 자, 여러분, pada gambar ini nih merupakan gambar bank. 자, kira-kira bank itu bahasa Koreanya apa ya? Jadi kalau ditaruh di dalam pola kalimat ini menjadi seperti apa ya? 거기는 은행입니다. 거기는 은행입니다. 거기는 은행입니다. Yang berarti 거기는 di situ, 은행입니다 adalah bank. 거기는 은행입니다. Di situ adalah bank. 여러분, kali ini kita akan berlatih mentranslate kalimat ya. Contohnya, ada kalimat di sini adalah sekolah dasar. Kira-kira bahasa Koreanya apa ya? 여기는 초등학교입니다. 여기는 초등학교입니다. 여기는 초등학교입니다. Selanjutnya, kalian melihat universitas yang jauh banget di sana gitu ya. Nah, kalian mau bilang di sana adalah universitas. Kira-kira bahasa Koreanya gimana ya? 저기는 대학교입니다. 저기는 대학교입니다. 저기는 대학교입니다. Kali ini kalian mau bilang di situ adalah perpustakaan. Nah, kira-kira bahasa Koreanya gimana ya? 거기는 도서관입니다. 거기는 도서관입니다.
거기는 도서관입니다. Yorobun, kali ini kita akan bilang di sana adalah restoran atau di sana adalah kantin. Nah, kira-kira bahasa Koreanya gimana ya? 거기는 식당입니다. 거기는 식당입니다. 거기는 식당입니다. Yorobun, kali ini kita mau bilang di sana adalah rumah sakit. Bahasa Koreanya kayak gimana ya? 저기는 병원입니다. 저기는 병원입니다. 저기는 병원입니다. Kalau kali ini aku mau bilang di situ adalah ruang kuliah, maka dalam bahasa Korea, Sam harus bilang apa ya? 거기는 강의실입니다. 거기는 강의실입니다. 거기는 강의실입니다. Yorobun, apakah kalian ada pertanyaan? Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa ketik di kolom komentar. Nanti pasti akan Sam jawab ya. Jika menurut kalian video ini bagus, silakan kalian like dan share ke teman-teman kalian. Lalu subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Dan nyalakan loncengnya supaya Yorobun selalu mendapatkan info updatean terbaru video ini dari Sam. Sampai jumpa di video bab kedua selanjutnya. 수고했어요, 여러분.